Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat tani porang dimanapun berada, selamat beraktivitas. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, diberi kelancaran dan juga kemudahan dalam segala aktivitas kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi di Alfiandi Channel, tentunya masih membahas seputar tanaman porang. Oke kawan, pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari kawan-kawan yang masuk ke saya atau bertanya kepada saya, pabrik porang sudah buka atau belum, porang masih laku atau tidak, kemudian kalau masih laku harganya berapa. Banyak sekali kawan-kawan yang bertanya semacam itu. Ya, tidak dipungkiri memang ini sudah di ujung bulan Mei ya, yang biasanya di tahun-tahun yang lalu bulan seperti ini atau bulan Mei seperti ini itu sudah ramai sekali petani-petani yang panen. Pabrik mana-mana sudah beroperasi, sudah menerima umbi porang. Tapi untuk tahun ini memang sedikit berbeda karena informasi yang saya dapat dan memang faktanya di lapangan yang saya dapatkan seperti itu. Sampai di akhir bulan Mei itu belum ada satupun pabrik yang beroperasi atau buka. Bahkan untuk rilis harga pun mereka belum membuat rilis harga atau belum mengeluarkan harga yang paten. Alasan yang saya terima dari pihak pabrik itu melalui kawan saya yang ada komunikasi langsung dengan pihak pabrik, itu adalah proses regulasi atau entah apa namanya itu masih dalam proses, yaitu perizinan pada negara-negara yang impor bahan baku dari Indonesia, sehingga sampai saat ini masih belum terselesaikan. Nah, untuk itu harapan saya semoga hal-hal yang sampai saat ini masih menjadi halangan atau masih dalam proses yang belum terselesaikan, semoga segera terselesaikan agar pabrik yang ada di desa ini semuanya bisa segera beroperasi dan bisa menampung semua hasil daripada petani-petani, kawan-kawan petani porang di seluruh Indonesia. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, masih lakukah atau tidak? Saya jawab masih laku. Karena buktinya belum lama ini saya juga menjual. Loh, katanya belum buka kok sudah menjual. Ya, memang ada yang sudah menerima umbi produksi atau umbi porang. Namun bukan skala pabrik, melainkan hanya skala industri rumahan, yaitu pengusaha pengecipan atau perajang. Itu ada beberapa yang sudah buka di daerah saya. Namun penerimaannya masih dalam skala kecil. Karena ya maklum lah, kondisi di daerah saya, khususnya Jawa Timur, sampai bulan Mei ini masih sering diguyur hujan. Dan untuk industri yang rumahan itu rata-rata masih mengandalkan pengeringan secara manual, yaitu jemur matahari, bukan menggunakan oven. Jadi untuk pengeringan pun cukup lambat, cukup susah, memakan tenaga dan juga waktu yang cukup banyak, sehingga mereka pun tidak berani membeli dengan skala besar. Itu mungkin bisa alasan yang cukup rasional yang menurut saya bisa dimaklumi. Dan kemudian untuk harga, ya ini cukup sedikit mengecewakan. Saya rasa saya sebagai petani cukup kecewa karena harga kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun yang lalu itu relatif cukup rendah, bahkan sangat jauh kita bandingkan dengan tahun yang lalu. Mungkin untuk harga sendiri bervariatif atau bervariasi, lain daerah mungkin lain harga, namun selisihnya mungkin tidak terlalu banyak. Kalau daerah saya yang pernah saya jual kemarin itu berkisar di antara 2000 sampai 2500 untuk harga di pengepul. Kalau kita bandingkan dengan tahun yang lalu memang cukup jauh. Dan mungkin di tempat-tempat kawan-kawan yang lain pun harganya pun kurang lebih sama seperti itu. Ya tergantung pengepulnya masing-masing dan juga tergantung mungkin tempat masing-masing. Biaya pun mungkin tidak sama untuk transportasi ataupun biaya-biaya yang lainnya. Jadi harga pun mungkin ada selisih, tapi saya rasa selisihnya tidak terlalu banyak. Nah, dikarenakan rendahnya harga di tahun ini atau bukaan harga di tahun ini,
yang cukup mengecewakan buat kita semua, buat para petani khususnya. Itu saya harap ya menyikapinya kita harus bijak, kita harus bersabar, tidak usah menyalahkan sana sini, karena saya rasa juga pihak pabrik pun tidak ingin ada kendala seperti ini. Pihak pengepul atau pihak pengusaha-pengusaha pengrajin chip pun saya rasa sebetulnya tidak mau atau tidak tega membeli dengan harga yang sangat murah, karena kita semua tahu bagaimana modal atau besarnya modal untuk budidaya tanaman porang ini. Jadi untuk itu buat kawan-kawan, saya rasa kalau itu menurut saya ya, kalau memang kita tidak terlalu terdesak dengan kebutuhan, ada baiknya kita tahan dulu sejenak untuk memanennya. Kita lihat pergerakan harganya bagaimana, nanti setelah pabrik buka kita tunggu harga yang terbaik. Tapi kalau terpaksa memang terdesak dengan kebutuhan dan adanya cuma hasil daripada tanaman porang, ya apa boleh buat, itu keputusan berada di tangan kita masing-masing ya. Itu hanya saran ataupun ide dari saya. Dan kalau untuk saat ini mungkin hal yang perlu kita lakukan hanya bersabar dan juga saling memberi semangat, bukannya saling membuli pada kawan-kawan petani yang lain. Dan juga sambil berdoa semoga pabrik bisa lekas beroperasi dan harga sesuai dengan harapan para petani. Dan semoga juga kedepannya porang juga masih bisa kita andalkan menjadi satu komoditas yang bisa memakmurkan atau mensejahterakan semua petani yang ada di Indonesia khususnya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya mungkin sedikit berbagi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan tetap semangat, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk semua petani porang di seluruh Nusantara. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.